Meskipun delegasi Indonesia sudah memutuskan untuk tidak berangkat ke Gaza, namun salah satu wakil Indonesia, Wanda Hamidah, kemudian kemungkinan besar akan tetap berangkat. Meski optimistis, perubahan yang sangat dinamis ini masih menyisakan tanda tanya apakah Wanda tetap bisa mendapatkan tempat di salah satu kapal Global Sumut Flotilla. Keberangkatan kapal-kapal yang akan bergabung dalam misi kemanusiaan warga sipil terbesar untuk menembus blokade Gaza dilakukan secara bertahap dari pelabuhan Sidi Bou Said di Tunisia. Ini bersama nanti akan bergabung yang berangkat dari pelabuhan Bizerte dan juga pelabuhan Gamar. Nah, untuk bisa masuk ke dalam kapal dan ikut berlayar bukan perjuangan yang mudah. Ini selalu terjadi dinamika dan perubahan bukan lagi dalam hitungan hari, tapi dalam hitungan jam atau bahkan dalam hitungan menit. Dan salah satu delegasi Indonesia yang mungkin memiliki potensi untuk bisa ikut berlayar menembus blokade Gaza adalah Wanda Hamidah. Mbak Wanda, seperti kita tahu ya, ini dinamikanya sangat cepat sekali. Kalau tidak sampai masuk ke kapal dan berlayar itu masih belum dipastikan 100%. Bagaimana sejauh ini bisa diceritakan dong Mbak Wanda? Perjuangan kan kita sama-sama ya kemarin ya dari hari Rabu itu udah kayak 7 hari lalu bahwa kita akan ada di kapal Alegang. Tapi ternyata besoknya ternyata setelah kapal sudah sampai depan muka kita waktu tanggal 7 ya, sekarang udah tanggal 16. Udah hampir 10 hari lalu, ternyata kita nggak bisa naik kapal karena satu dan lain hal. Dan perkembangannya, dinamikanya begitu keras, cepat, tapi begitu sangat lambat juga. Akhirnya mungkin di lapangan seperti sulit sekali untuk bertahan di sini, seperti teman-teman yang udah alami dan udah lihat sendiri bahwa akhirnya setengah dari delegasi Sumut Flotilla, saya nggak cuma bicara Indonesia aja, dan dari seluruh dunia, seperti teman-teman lihat, banyak yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari Sumut Flotilla ini, terutama yang berada di Tunisia. Kenapa? Ya mungkin kalau dari Barcelona ada cerita yang lain ya, atau mungkin kalau dari Barcelona atau dari Spanyol banyak cerita yang lain karena mereka mungkin memang punya persiapan yang bagus dan mungkin mereka juga punya perahu-perahu dan kapal-kapal yang bagus. Tapi lain ceritanya ternyata di Tunisia gitu karena ternyata di Tunisia kapalnya pertama adalah kapalnya tidak bisa menampung semua aktivis kemanusiaan yang ada dan yang mau ikut gitu. Jadi jumlahnya terus-menerus dikurangi. Ya, jumlahnya terus-menerus dikurangi dengan kalau kita lihat ya banyak hal-hal yang kita diminta, oke, tunggu sebentar kapal sedang rusak, oke, tunggu sebentar mau isi bensin gitu. Jadi kayak kita terus diberikan harapan-harapan bahwa kapal akan berlayar, tapi ternyata terus tidak berlayar. Saya memahami banyak aktivis kemanusiaan yang mundur karena memang kenyataan bahwa kami nggak bisa naik kapal, mereka nggak bisa terus menunggu tanpa ada kepastian ya. Cukup sedih pada saat ada beberapa aktivis yang akhirnya berpamitan kepada kami delegasi Indonesia. Mereka mengaku sudah menetapkan batas waktu. Kami mendapatkan pamitan istilahnya ya dari teman-teman Aljazair, Algeria, Prancis, kemudian juga South Africa, mereka sudah berpamitan. Turki apalagi banyak banget, hampir 70% Turki juga udah pulang delegasinya. Namun mereka tetap menyampaikan apresiasinya kepada delegasi Indonesia yang menyerahkan seat kepada mereka karena ternyata ada perkembangan terkini bahwa mengutamakan terutama dari Mendix dan juga lawyers itu nanti untuk menghadapi seandainya ada tuntutan hukum yang dilayangkan selama perjalanan seperti ini. Ya, nah, dan memang maksudnya ini juga karena kapal kita kan dari Italia ya. Dari mereka yang di Italia dan Spanyol lebih mudah berangkat daripada yang kita di Tunisia. Ada faktor itu juga gitu. Dan yang diserang dan drone kapal juga kita di bukan sini. dari Tunisia, kapal kita dari Italia. Yang diserang drone ya, yang di Tunisia. Ya mungkin tekanan Amerika dan Israel terhadap Tunisia cukup keras gitu karena kalau Italia dan Spanyol mereka nggak terlalu berani untuk menekannya. Yang terbaik Mbak Wanda kami doakan. Amin, doain ya 2 jam semuanya. lagi kita tunggu doa yang terbaik untuk Mbak Wanda. Insya Allah, Bismillah.
Dan itu tadi kita akan tunggu nanti seperti apa perkembangannya, karena selalu berubah. Nah, meski demikian, memang ada delegasi dari beberapa negara yang sudah memutuskan untuk pulang setelah 2 minggu batas waktu yang mereka tetapkan. Meski demikian, itu tidak menyurutkan delegasi lain yang ternyata masih berada di sekitar pelabuhan Sidi Said dan berkemah, bermalam di sini untuk nanti berharap namanya bisa masuk dalam salah satu boat atau vessel di sini dan berangkat berkumpul di Laut Mediterania yang akhirnya bisa menembus blokade Gaza. Dari Pelabuhan Sidi Said, Tunisia, Iqbal Himawan, Yahdin Syafrizal, Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.